Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Aisyah Mutia Ulfa dengan NIM 232111354 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai Adhalal Lafziyah, the destination of the lafal to the rallying. Bagaimana cara kita memahami suatu makna dalam kebahasaan tersebut untuk menetapkan atau menentukan sebuah hukum. Sebelum kita masukin bahasan kali ini, saya akan berikan gambaran besar mengenai Dhalalah itu sendiri. Nah, yes, we all know that Islamic law is based on the Quran and As-Sunnah. As the time developed, a deep understanding of the source of Islamic law is a necessity. One of the efforts to find law or rules contained in the source of Islamic law is through understanding of linguistic clause, dalalah al-lafzi, and which is not only an explicit understanding but can also be understood implicitly what is contained in the language of the Nas, Al-Quran, and As-Sunnah. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum atau rujukan hukum dalam agama Islam. Seiring berjalannya waktu, perlu pemahaman secara komprehensif dalam memahami hukum-hukum tersebut. Nah, salah satu cara bagaimana kita menentukan atau menetapkan sebuah hukum dalam kaidah kebahasaan atau pemaknaan suatu bahasa, yakni melalui dhalalah al-lafzi, yang tidak hanya kita pahami secara tersurat, melainkan juga tersirat sesuai dengan apa-apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya mengenai dhalalah itu sendiri. Dhalalah atau kita bisa menyebutkannya dengan kata dhilalah secara bahasa berasal dari kata dhalla yadhullu yang berarti menunjukkan, petunjuk atau penunjukan. Dalam ungkapan lain, dhalalah sendiri yakni ma yahfamu illa irsyada wa ruhbana, penunjukan suatu lafal terhadap pengertian yang bisa dipahami sehingga dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan hukumnya. Nah, lanjut mengenai dhalalah lafzi. Nah, dhalalah lafziyah di sini adalah an indication in the form of a lafal. Nah, lafal yang ungkapannya itu jelas. Dhilalah atau dhalalah lafziyah ini is an argument that is used to indicate something in the form of a phrase, sound, or word with the intention of clearly and directly. Nah, dhalalah lafziyah di sini adalah kita bisa menyebutnya adalah secara tersurat atau kita bisa melihat, mendengar kata-katanya atau mungkin suaranya atau mungkin kalimatnya secara langsung, secara jelas gitu ya. Nah, ini kuncinya di clearly and directly. Nah, kata-katanya di situ. Selanjutnya, pembagian daripada dhalalah lafziyah. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwasanya dhalalah lafziyah adalah dhalalah yang penyebutannya atau pemaknaan bahasanya itu kita bisa melihatnya secara langsung, secara gamblang, secara jelas, tanpa adanya kesimpulan ataupun kita beristihad yang lain gitu, karena mungkin sifatnya yang qat'i atau tetap sesuai dengan apa-apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran maupun nas tersebut atau hadis. Nah, tipe-tipenya itu ada 4 berdasarkan kejelasan, yakni yang paling rendah dari dhahir, selanjutnya ada nas, ada munfasir, dan yang paling tinggi tingkat kejelasannya tanpa adanya taksis, tanpa adanya taklid, atau tanpa adanya nasakh, itu adalah muhkam. Lanjut mengenai dhahir. Nah, dhahir is a phrase that can be understood directly without any ambiguity. Phrase whose meaning is clear without the need for qarina information of interpreted or explaining its meaning. Zahir can be understood clearly just by listening to the sound of the lafal or looking at it directly. Nah, zahir di sini secara bahasa adalah lafal yang bisa kita pahami maknanya secara langsung
tanpa adanya kesamaran atau suatu lafal yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan adanya penambahan keterangan. Nah, zuhir di sini dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan ataupun melihat lafalnya secara langsung. Nah, example of zahir that can be presented here include the words of Allah. Nah, contoh daripada zahir tersebut disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, and Allah has justified buying and selling and forbidden usury. Dan Allah menghalalkan apa itu jual beli dan mengharamkan riba. The clue dalalah of the verse above is very clear. Nah, dalalah yang disebutkan dalam ayat di atas itu sangat jelas kita lihat, kita dengar bersama bahwasannya which is about the permissibility of buying and selling, yakni dihalalkannya atau diizinkannya kegiatan jual beli dan and the prohibition of usury, dan diharamkannya riba. This guidance is taken from the lafal itself without the need for any other karena. Nah, lafal atau ayat tersebut itu sudah jelas tanpa adanya korinah atau keterangan. The position of the zahir first is that it must be applied in accordance with the verse itself as long as there is not evidence that takhsis, takwil, or nasah. Petunjuk dalalah di atas itu sudah jelas ya bahwasannya Allah itu mengharamkan adanya riba dan menghalalkan jual beli. Nah, kedudukan berdasarkan ayat tersebut, kedudukan zahir itu wajib diamalkan sesuai dengan apa-apa yang telah disampaikan dalam ayat tersebut. Nah, sepanjang dalam pemaknaan tersebut tidak ada dalil yang mentakhsiskan ataupun mentakwilkan dan menasahkannya. Selanjutnya mengenai nasna. Selanjutnya tipe yang kedua yakni nas. Nas is a line which means rofa'a al-sais, rofa'u al-said. Nah, nas dalam bahasa yakni rofa'u al-sai, or the presence of something that is possible, atau munculnya sesuatu yang tampak secara langsung, visible, clearly. Nas has a clear dalalah of well as zahir. Nas itu tingkat kejelasannya itu lebih daripada az-zahir. The understanding of its meaning does not depend on close outside the sighat. Nah, tanpa adanya pengaruh daripada sighat tersebut atau tidak bergantung dari luar sighatnya. The understanding of its meaning does not depend on clues from outside its sighat. Jadinya dia tidak terpengaruh gitu loh. Nah, likewise the meaning of the nas does not require research, but can be understood directly from its sighat. Nah, jadi nas itu lebih nas tersebut bahwasanya dia itu lebih jelas daripada zahir, sebab menjadi lebih jelasnya itu karena disebabkan oleh qarinah. Nah, qarinah clearly dan the zahir, karena dia itu tingkat keterangan, tingkat jelasnya itu lebih zahir daripada si zahir tadi. Dalalah disebabkan izin mengambil dari sumber lain bahwasanya adalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditakwilkan ataupun ditasiskan, karena mempunyai kemungkinan untuk ditakwilkan. Nah, gitu. Nah, di sini kalau saya ulang lagi bahwasannya nas menurut bahasa adalah rafa'a al-sais atau munculnya sesuatu yang tampak. Nas menurut bahasa yakni adalah yang jelas bagaimana zahir. Pemahaman maknanya tidak bergantung dari luar sighatnya. Nah, demikian juga makna nas tidak memerlukan penelitian, akan tetapi bisa langsung dipahami melalui sighatnya. Nas lebih jelas daripada zahir, sebab menjadi lebih jelasnya yakni disebabkan oleh qarinah yang terdapat dalam kalam dalalah nas yang mempunyai kemungkinan untuk ditakwilkan ataupun ditakhsiskan. Nah, biar lebih mudahnya dari contoh nasnya kita bisa langsung memahami
dari ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. The equivalent dalalah of the first is that there is no equivalence between sell and purchase and riba. Jadi di sini itu pemahaman kita secara zahir tadi kan bahwasanya Allah itu mengharamkan jual beli, mohon maaf, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan dalam ayat sebelumnya Allah itu menjelaskan bahwasanya dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlar riba. Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi konteks daripada dua ayat tersebut yakni this Qarinah saw that what is meant by the context of the first is to deny the similarity between buying and selling and riba, and emphasize the difference between the two as rebuttal to the disbelievers who equate the two types of transaction. Nah, bahwasanya Qarinah ini menunjukkan bahwasannya eh, bahwasannya eh, daripada yang disebutkan tadi, eh, konteks ayat ini menafikan persamaan antara jual beli dan Yahudi zaman dulu itu menafikan antara riba itu sama dengan jual beli, tetapi Allah di sini tegas bahwasannya jual beli dan riba itu berbeda, sebab di ayat setelahnya yakni wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, dari hukumnya aja sudah berbeda atau sudah bertolak belakang. Nah, jual beli itu Allah menghalalkan, sedangkan riba Allah jelas mengharamkannya. Nah, jadi di sini itu sesungguhnya apa maksud daripada di sini itu dijelaskan sebelumnya, yakni dalam ayat dalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba, bahwasanya Allah itu dengan tegas apa menolak atas pendapat dari kaum-kaum Yahudi bahwasanya riba dan jual beli itu sama. Allah tegas dalam ayat sebelumnya dijelaskan bahwa ayat setelahnya dijelaskan wa halal bai'a wa haram riba. Allah itu membedakan hukumnya jual beli sendiri, riba itu sendiri gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya mufassor. Nah, mufassor kita ketahui bersama tingkat ketiga mufassor itu mungkin kita ketahui sudah agak jelas ya, sudah ya lumayan jelasnya ya, tingkat kejelasannya itu sudah lumayan. Tetapi masih ada lagi teman-teman sebenarnya yang ketiga ini masih ada yang lebih jelas tingkatannya nanti. Nah, kita fokus di sini yang ketiga yakni munfasor. Munfasor is a level that indicate a ruling with clear and unambiguous instruction. Jadinya di sini tuh emang dia tuh sudah jelas, tegas tanpa adanya instruksi tambahan, atau kata-katanya itu tidak mungkin ambigu karena sudah dari tingkat kejelasannya itu memang sudah jelas. The mufassar is a level that indicate a ruling with a clear and unambiguous indication. Nah, tadi kan sudah disebutkan kan, sudah jelas gitu maknanya. So that it is not possible for it to be interpreted or used as taksis. Jadi tidak memungkinkan hal itu tersebut untuk diinterupsi melalui taksis ataupun ta'lid ataupun dinasahkan. Kalau dulu dari zaman but can be nasah during the time of the, tapi pada zamannya Rasulullah itu mufassir itu boleh dinasahkan, tapi kan zamannya sudah beda ya teman-temannya. Nah, selanjutnya ada pengertian lain tuh mengenai mufassir tersebut dari Abdul Wahab Khalaf. Nah, dia memberikan definition bahwasannya mufassir an expression which by its own sighat's meaning. Suatu lafal yang dengan sighatnya sendiri memberikan petunjuk bahwasannya pemaknaan yang terinci begitu terperinci sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dalam pemaknaan tersebut. Jadinya saking terperincinya, saking jelasnya tidak ada pemaknaan lain karena orang-orang
kemungkinan besarnya sudah paham dalam sekali membaca atau sekali mendengar bahwasanya ketetapan hukum yang berlaku itu sudah jelas apa adanya, tanpa adanya instruksi ataupun interupsi dari manusianya. Nah, contohnya Mufassir sendiri dalam surah An-Nisa ayat 4 Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a eh, fajliduhum thamanina jaldah." Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka para penuduh itu 80 kali. Nah, di sini kita sudah jelas ya, disebutkan dari segi katanya, dari segi jumlahnya sudah jelas-jelas ya, tanpa adanya interupsi ataupun instruksi dari pihak lain bahwasannya samanina. Samanina atau 80 yang tadi disebutkan di sini itu istilah lafal mufasar. Nah, disebut di sini adalah bagian dari lafal mufasar karena it is specific number, karena itu merupakan sesuatu atau kaidah kebahasaan yang terperinci. It does not contain subtraction or addition. The ruling on mufassar is that is obligatory to break. Jadinya maknaan dari mufassar tersebut harus wajib kita amalkan. Jadinya kalaupun nanti ada orang-orang atau pihak yang menuduh seorang perempuan baik-baik melakukan perbuatan yang zina tanpa adanya 4 orang saksi secara jelas di sini, nah maka hukuman bagi para penuduh itu yang tidak bisa membuktikan kejelasan atau dugaan tersebut yakni 80 kali dera. Nah, selanjutnya yang keempat ya, tingkat kejelasan yang paling tinggi yakni muhkam. Nah, muhkam di sini yakni derived from the words ahkama, which means atqana. Definition and frame words according to the term is a level that show the meaning with a frame and clear dalah and qat'i. Meaning with a frame and clearing dalah and qat'i, it does not have the possibility of being interpreted. Jadinya di sini itu tadi hampir sama ya seperti yang tadi mufasor, muhkam di sini malahan tingkat kejelasannya itu lebih tinggi, otomatis dia tidak ada kemungkinan untuk diinterpretasi ataupun diinterupsi dari pihak-pihak lain. Dan karena sifatnya yang sudah mutlak, hakiki, gamblang, jelas, yang itu kita bisa lihat ataupun kita bisa mendengarnya secara langsung apa-apa yang telah disebutkan entah dalam Al-Quran atau dalam hadis. Nah, contoh daripada muhkam tersendiri itu sudah menjadi ketetapan yang hakiki, tidak bisa diperdebatkan lagi, tidak bisa dikulik lagi, tidak bisa kita perselisih lagi, karena itu mungkin nggak mungkin lagi, emang sudah pasti Allah jelas gitu loh. Allah sudah jelas menjelaskan dalam Al-Quran itu bahwasanya itu tidak dapat diganggukan karena itu keputusan atau ketetapan yang mutlak gitu. Nah, contohnya ya qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Bagaimana kita berdebatkan bahwa Allah itu bercabang? Tidak bisa, karena sudah jelas di sini Allah berfirman bahwa Allah dialah Allah yang Maha Esa. Esa tidak dapat dipersekutukan, tidak dapat disandingkan, tidak ada duanya, satu, kekal, jelas, tidak dapat diperdebatkan lagi bahwasanya dialah yang hakiki. Nah, muhkam indicate a clearly meaning, and there is not possibility of ta'wil, taksis, and nas. Jadinya di sini dia tidak ada kemungkinan untuk ditaksis, untuk dinasah ataupun ditakwil oleh para pihak-pihak, entah dari pihak ulama, pihak muslimah, karena emang itu sifatnya sudah hakiki.
Nah, mungkin sekian dari pembahasan kita kali ini mengenai pemahaman dhalalah lafzi atau dhalalah yang bisa kita lihat, bisa kita kulik, bisa kita dengarkan secara langsung, secara gamblang, secara jelas dengan berbagai tipe-tipenya, dengan berbagai macam dan contoh-contohnya. Nah, saya harap teman-teman di sini paham atas apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kata ataupun kelebihannya datang dari Allah, kekurangannya datang dari saya pribadi. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.